Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indra Praja. NIM 241041807069. Mahasiswa PPG Paidaljab tahun 2025 batch 1 LPTK UIN Raden Patah Palembang hari ini pada tanggal 12 Mei 2025 akan melakukan praktek mengajar pada kelas 6 SDN 6 Belida Darat berjudul Peduli Lingkungan. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini kita seperti biasa akan belajar. Tetapi sebelum belajar kita juga ada pembukaan. Seperti halnya kita akan ada absensi ya. Di sini Bapak tidak menyebutkan satu persatu, tetapi Bapak akan mengecek mana bangku yang kosong. Oleh karena itu, kalau ada bangku yang kosong tentu dia sedang tidak hadir. Oleh karena di sini kelihatannya bangkunya sudah penuh semua, maka absensi kita anggap selesai. Berarti kehadiran sudah selesai ya. Untuk pembukaan pada pagi hari ini, maka sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Kepada pemimpin doa silakan dipersiapkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Pelajaran kita pada pagi hari ini yaitu tentang peduli lingkungan. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu siswa dapat menjelaskan dampak penggunaan plastik terhadap lingkungan, di mana plastik kita berserak-serakan. Kemudian siswa dapat mengidentifikasi cara-cara menghemat air di rumah. Air pump itu bukan sekedar air yang kita gunakan sekehendak hati kita, maka kita harus tahu cara menggunakannya. Siswa dapat mengembangkan rencana aksi untuk mengurangi limbah makanan di sekolah atau di rumah ya. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, silakan tepuk semangat. Semangat. Kita selanjutnya akan memasuki yaitu pertanyaan sebelum kita belajar. Pertanyaan pertama yaitu apa yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari untuk mengurangi penggunaan plastik. Siapa yang bisa? Ya, silakan. Ya, betul. Dengan cara mengisi ulang jenis makanan dan minuman. Contoh, kalau kita pergi ke sekolah, tidak beli makanan, minuman kemasan, namun bawanya dari rumah, makanan dan minuman yang sudah disiapkan oleh orang tua kita. Pertanyaan selanjutnya yang kedua yaitu, bagaimana jika kita tidak bisa memiliki akses ke air bersih di komunitas kita, apa yang dapat kita lakukan? Silakan, siapa yang bisa? Abi. Ya, bagus sekali dengan cara membuat saringan air. Jadi air yang mungkin tidak bersih itu kita buat filter. Jika perlu,
kita beri filter yang bagus untuk membersihkan air tersebut ya sebelum kita minum ya. Jadi kita meminum air itu punya aturan. Lanjut yang ketiga yaitu apa yang dapat kita lakukan untuk mengurangi bagaimana cara kita mengurangi limbah rumah kita. Ya, Haikal silakan. Nah, bagus dengan cara memelihara ayam. Bagaimana konsepnya ini? Nah, nanti Bapak juga akan menjelaskan. Konsepnya ialah kalau kita punya limbah makanan seperti nasi basi, seblak basi, tekwan basi, itu biasanya akan kita berikan ke ayam. Ayam tetap dia bisa makannya ya. Jadi limbah tersebut tidak akan jadi penyakit. Baiklah, kita akan memasuki sesi kegiatan belajar mengajar, yaitu kegiatan inti. Ya. Dengan menggunakan kegiatan inti, Bapak di sini sekaligus menjelaskan menggunakan proyektor ya. Lanjut yang kedua yaitu kerusakan lingkungan dengan disebabkan oleh penebangan liar. Penebangan liar itu yang seperti apa sih? Penebangan pohon ya. Jadi hutan itu yang disebut dengan penebangan liar itu ditebang dan tidak ditanam kembali. Jadi sudah ditebang saja, diambil kayunya di hutan-hutan. Yang ketiga, yaitu gambar knalpot mobil atau motor. Pak, gimana sih konsepnya? Dia bisa merusak lingkungan? Polusi, Pak. Ya, polusi. Bagus, kata Abi. Polusi udara. Nah, di sini ada gas buang namanya. Di situ mengandung gas karbon monoksida, ya. Kalau gas itu terkurung di dalam rumah, itu bisa menyebabkan kematian. Yang selanjutnya, yang keempat yaitu penambangan ilegal, ya. Bukan cuma di daerah sana sono, ini di kabupaten kita sekarang sudah ada penambangan ilegal seperti ini. Di Kabupaten Muara Enim itu masih ada sekarang penambangan batu bara itu tidak punya izin oleh pemerintah tapi tetap berjalan ya karena sembunyi-sembunyi. Yang kelima yaitu membakar hutan. Ya, Pak, membakar hutan itu apakah bisa menyebabkan polusi? Tentu. Pada tahun 2019 pemerintah Indonesia membayar denda ke Malaysia karena asapnya banyak terkirim ke sana. Ya, gimana caranya? Di Jambi sudah diterapkan bahwasanya kalau kita mau buka lahan tuh dibabat semua pakai mesin, pakai sensu ya. Kemudian langsung ditanam. Waktu dia masih berantakan itu, tanam kebun karet. Nanti kan sisanya itu akan mati yang sudah ditebang tadi dan tanaman yang kita tanam akan tumbuh. Itu salah satu metode untuk menghindari kita membakar lahan. Yang keenam, di sini akibat daripada kerusakan lingkungan. Yang pertama adalah longsor. Nah, bagus, tanah longsor. Di mana terjadinya? Di daerah pegunungan, di daerah perbukitan, itu sangat sering terjadi ya. Nah, ini selanjutnya banjir. Banjir tadi sudah dijelaskan ya, bahwasanya itu disebabkan oleh sampah. Yang pertama. Yang kedua, yaitu karena kenaikan air laut. Kenaikan air laut itu gara-gara pemanasan global. Jadi, di kutub utara dan selatan itu kan banyak bongkahan gunung-gunung es. Ketika ia mencair, itu air laut akan menjadi naik dan akan menyebabkan banjir. Lanjut. Nah, ini nampak pemanasan global, di mana suhu bumi dari hari ke hari terus meningkat. Bahkan pada beberapa tahun yang lalu di India banyak orang yang meninggal gara-gara suhu di bumi terlalu panas. Bagaimana cara menanggulanginya? Yang pertama yaitu dengan cara membuang sampah di tempatnya ya. Kita harus menyediakan
tempat sampah sangat banyak sekali. Kalau di rumah jangan satu tempatnya. Di dapur ya. Di mana lagi? Di kamar mandi ya. Di depan rumah ya. Kalau cuma satu nanti pasti akan berserakan. Kemudian reboisasi, di mana kita menanam kembali hutan-hutan atau pohon-pohon yang telah kita tebang. Kita selanjutnya, nih, knalpot motor tadi ya. Jadi penggunaan knalpot motor itu yang masih banyak asap tidak diperbolehkan. Bahkan semakin ke depannya pemerintah menciptakan minyak yang tidak punya asap. Contohnya minyak pertalit, pertamax itu sudah didesain tidak punya asap lagi ya. Kalau dulu banyak sekali asap, motor King, motor RX spesial itu semuanya banyak sekali asap. Sekarang pemerintah sudah menyediakan minyak tanpa asap untuk mengurangi emisi karbon. Pada tahun 2060 nanti kita tidak akan melihat asap knalpot motor dan mobil lagi. Karena semuanya didesain untuk tidak punya asap, bahkan kita nanti semuanya serba listrik. Selanjutnya, nah di sini Bapak mencontohkan juga salah satu penanggulangan lingkungan, kerusakan lingkungan oleh sampah plastik diterapkan di Amerika. Amerika sekarang sudah membuka toko-toko tanpa kemasan dengan desain isi ulang ya. Ini contohnya. Sudah berjalan sekarang. Nah, apa contohkan? Semuanya serba isi ulang. Mau beli minyak goreng, bawa bahan dari rumah, bawa wadah dari rumah. Mau beli ketumbar, bawa wadah dari rumah. Mau beli bawang, bawa wadah dari rumah. Mau beli minuman, bawa wadah dari rumah. Ini contoh tokonya. Dan sudah tersebar di Amerika Serikat ya. Apapun yang dibeli, minyak goreng, apalagi mentega, apalagi yang seperti kita beli, apalagi gula, apalagi kopi, apalagi garam, tidak punya kemasan. Kita bawa wadah dari rumah dan kita isi ulang di toko ini. Nah, itu contoh negara yang menyediakan toko tempat isi ulang untuk menghindari kerusakan lingkungan gara-gara plastik ya. Lanjut, yang terakhir yaitu ini di Belanda ya. Mereka punya sistem pengendalian sampah yang jatuh ke sungai. Itu apa sampahnya Pak? Sampai-sampai sepeda itu jatuh diambil ya. Jadi dikeruk itu sungai setiap periode tertentu, bahwasanya semua sampah harus diangkat di sungai. Ada juga di negara lain yaitu Prancis ya, ini Prancis. Nah, ini yang disebutkan oleh siapa tadi ya? Salah satu cara untuk mengendalikan lingkungan dengan cara apa? Coba lihat gambar ini. Dengan cara bagaimana? Dengan cara memelihara ayam. Pada beberapa tahun yang lalu, pemerintah Prancis itu memberikan satu ayam jago untuk satu keluarga. Ya, untuk apa Pak? Untuk menanggulangi limbah rumah tangga ya. Oke, itu saja dari penjelasan tentang kegiatan belajar mengajar kita. Namun di sini kita belum selesai ya. Ada sedikit tugas kelompok tentang permasalahan lingkungan ya. Di sini ada beberapa pertanyaan dan kalian akan jawab dengan sesuai analisis kalian yang Bapak berikan penjelasannya tadi ya. Nomor 1, tuliskan 3 tindakan supaya lingkungan bersih. Yang kedua, tuliskan 3 tindakan untuk mencegah terjadinya kerusakan hutan. Dan yang ketiga adalah tuliskan 3 tindakan untuk mencegah terjadinya polusi udara. Baiklah anak-anak, kita akan memulai presentasi ya. Presentasi di sini dimulai dengan kelompok 1. Silakan.
Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan 3 tindakan supaya lingkungan selalu bersih. 1. Membuang sampah di tempatnya. 2. Menjaga kelestarian lingkungan. 3. Mengisi ulang makanan atau minuman. Baiklah, itu tadi penjelasan dari kelompok 1, yaitu mengenai 3 tindakan supaya lingkungan selalu bersih. Sekarang silakan maju kelompok 2 dengan tugas yaitu 3 tindakan untuk mencegah terjadinya kerusakan hutan. Pegang. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan 3 tindakan untuk mencegah terjadinya kerusakan hutan. 1. Menanam pohon. 2. Tidak boleh membakar hutan. 3. Menebang pohon dan menanamnya lagi. Sudah. Silakan. Lanjutnya yaitu kelompok 3 dengan tugas yaitu tuliskan 3 tindakan untuk mencegah terjadinya polusi udara. Silakan maju kelompok 3. Tuliskan 3 tindakan untuk mencegah terjadinya polusi udara. 1. Tidak boleh membakar hutan. 2. Tidak memakai knalpot brom. 3. Tidak merokok. Sudah, Pak. Baiklah, itu saja tadi 3 presentasi tadi. Ya, sini mana ininya tadi? Mana? Punya kamu tadi? Mana yang tadi? Di sini selesai sudah kita yaitu tugas kelompok. Maka sebagai penguatan dari materi, Bapak akan mengulangi kembali penjelasan dari beberapa kelompok tadi, yaitu yang pertama. Yang pertama yaitu dari kelompok Felisa, Sakira, dan Elina. 3 tindakan supaya lingkungan selalu bersih. Yang pertama, membuang sampah di tempatnya, bagus ya. Kemudian menjaga kelestarian lingkungan. Ini banyak jenisnya seperti kita membersihkan lingkungan, kemudian menanam bunga, menanam pohon di sekitar rumah, memelihara itu tumbuhan-tumbuhan kecil di dekat rumah. Yang ketiga, mengisi ulang makanan atau minuman seperti yang telah Bapak jelaskan dalam video tadi. Bagus. Berarti sebagian atau sudah banyak yang memahami ya. Lanjut. Yang kedua, tugas kelompok dari kelompok kedua yaitu Rizky, Haikal, dan Ardian ya. Tuliskan 3 tindakan untuk mencegah terjadinya kerusakan hutan. Yang pertama, menebang pohon. Bagus ya. Menanam pohon, bukan menebang pohon. Tindakan untuk mencegah kerusakan hutan. Yang kedua, tidak boleh membakar hutan. Bagus. Tadi berarti sudah Bapak jelaskan ya. Yang ketiga, kita harus menanam kembali pohon yang sudah kita tebang. Artinya kita menanam yang baru ya. Tugas kelompok yang ketiga yaitu jawabannya adalah pertanyaannya adalah 3 tindakan untuk mencegah terjadinya polusi udara. Yang pertama, membuat kendaraan tanpa asap. Yang kedua, mencegah pengendara motor menggunakan knalpot brong. Ya, knalpot brong itu bukan cuma polusi udara banyak asap, tetapi juga polusi suara, di mana orang-orang di sekitarnya menjadi bising ya. Yang ketiga, mencegah kebakaran hutan. Kemudian tadi ada jawaban dengan tidak merokok ya, bagus itu. Berarti salah satu untuk mencegah kerusakan atau polusi udara dengan cara tidak merokok ya. Bagus.
Baiklah, di sini Bapak akan menyimpulkan bahwasanya materi pada pagi hari ini yaitu kita harus peduli lingkungan ya. Peduli lingkungan, tidak bisa berkelompok, kita harus jaga diri kita sendiri dengan cara membuang sampah pada tempatnya, tidak merokok. Kalau menebang hutan harus ditanam kembali. Jadi kita harus punya kesadaran pribadi. Lebih bagus lagi kalau kita berkelompok, membersihkan lingkungan kita, membersihkan lingkungan rumah kita, ya. Baiklah, untuk sebagai penutup dari pelajaran pada pagi hari ini, maka Bapak ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.